yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Staf Ahli Bu Elsa yang luar biasa. Beliau sejak tadi pagi sampai sore malam terus jalan terus dengan saya. Saya bilang sama beliau, stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Tepuk tangan dulu untuk Bu Elsa, Bu Gubernur kita, luar biasa. Saya senang jalan dengan beliau karena terus ceria terus ya, dari masyarakat ya. Sama Pak Wakil Bupati tadi Pak Calvin, tapi beliau sekarang kurang sehat katanya, karena kecapean dari pagi sampai siang. Dan juga yang saya hormati Pangkop Udara 3, Bapak Marskal Muda TNI Donald yang hadir pada kesempatan kali ini dan jajarannya. Tepuk tangan untuk beliau yang biasa berkenan menjadi Bapak Asuh dan juga Ibu Asuh untuk anak stunting. Terima kasih dari jajaran Lanut dan semua jajaran dari Lanut, dari Angkatan Udara, dan kemudian juga dari teman-teman dari TNI, dari jajaran Angkatan Darat dan Rem dan jajarannya. Terima kasih Bapak ya. Kemudian juga dari Angkatan Laut, dari jajaran dan Lanal ya, jajaran dan Lanal, kami terima kasih. Begitu juga Pak Kapolres dan seluruh jajarannya yang di sini baru 3 bulan Pak Kapolres ya. Iya, tapi luar biasa berkenan untuk menjadi Bapak Asuh anak stunting. Terima kasih sekali seluruh jajaran yang hadir. Juga yang saya hormati ini teristimewa para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tepuk tangan untuk beliau kepala daerah yang tugasnya sangat berat tentunya karena medan yang tentu sangat bervariasi, dan beliau juga merangkap jabatan banyak yang karena sebagai pelaksana sehingga masih jabatan yang lama dan jabatan yang baru sehingga tugasnya cukup besar. Kami ucapkan terima kasih. Juga yang saya hormati para Forkompinda yang hadir pada kesempatan kali ini, kepala-kepala dinas yang hadir. Saya ditemani Pak Kaper nih, kepala perwakilan ya, ini yang sangat intens selama ini ya, paling gesit beliau, dan beliau asli dari Biak kebetulan, jadi Biak dari Yapen ya, dari Yapen. Gimana? Tulang rusuknya dari Biak karena istrinya orang Biak. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Kepala Perwakilan. Dan juga saya juga ditemani Bu Dani, beliau adalah Ibu Dr. Insinyur Dani, beliau Deputi Senior di BKBN, sekarang menjadi fungsional utama yang bertanggung jawab untuk wilayah Papua Barat dan sekitarnya untuk percepatan bulan stunting. Ada Pak Waidin, Biro perencanaan BKBN pusat. Saya punya sejawat Dr. Felix ini dari Papua Barat ya, hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah hadir semuanya ya. Izin Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan beberapa hal ini ya. Jadi mungkin ada beberapa slide yang akan saya tayangkan. Jadi stunting itu memang menjadi perhatian Bapak Presiden karena akhir-akhir ini kualitas SDM kita itu memang cukup masih memprihatinkan kalau tidak diperhatikan secara serius. Tadi pagi saya sudah ngisi di ruangan ini yang hadir kepala-kepala OPD dan juga penyuluh. Saya tanyakan, kalau menjadi orang tua, pilih punya rumah yang bagus tapi anaknya on tidak sekolah, atau pilih rumahnya biasa saja tapi anaknya hebat-hebat, kira-kira pilih mana? Ya, pasti milih anaknya yang hebat-hebat, rumahnya sederhana nggak apa-apa gitu. Karena nanti 10-20 tahun lagi rumahnya akan berubah sendiri ya. Itu karena pendidikan ya. Ada orang yang pendidikannya rendah, tidak paham tentang kesehatan, kita bikinkan jamban yang bagus, tetap BAB-nya di sungai ya. Karena dia sudah paham otaknya, tapi pantatnya belum nyaman kalau nggak tercelup di air. Saya kemarin ke Kalsel Pak, Kalsel itu dengan Pak, dengan TNI Pak, dan Angkatan Darat dalam hal ini membangun jamban-jamban itu Pak di sepanjang sungai itu dengan bersama TNI ini. Nah kemudian saya tanya warga itu, stuntingnya tinggi 40%.
Ini salah satu sebabnya adalah karena BAB-nya di sungai. Kemudian bakterinya ngalir di sungai membuat diare. Kalau diare sebentar-sebentar berat badannya nggak jadi naik. Apa Bapak udah paham kalau ini jambannya kalau di sungai lebih nggak bagus dibandingkan di rumah? Saya paham. Jadi jamban yang di rumah sama di sungai baik mana? Baik di rumah. Gitu. Semua 100 jawabnya benar. Jadi kalau misalkan anaknya stunting, kita tidak boleh BAB di sungai, betul. Gitu. Terus bapak-bapak sudah punya jamban di rumah? Sudah. Gitu. Terus pertanyaan terakhir, sudah BAB di jamban di rumah? Belum. Oh, terus saya simpulkan berarti bapak-bapak itu otaknya sudah bagus, sudah pengetahuannya ada, mindsetnya sudah berubah karena BAB di sungai itu tidak lebih baik dibandingkan di rumah, tetapi pantatnya belum berubah. Gitu. Jadi alasannya apa? Mohon maaf Bapak, kalau pantat nggak nyelup di air nggak bisa keluar. Gitu. Oh ya itulah. Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Merubah pengetahuan, merubah mindset belum tentu merubah perilaku. Jadi butuh perilaku itu butuh waktu. Jadi merubah perilaku ternyata butuh waktu. Itulah Bapak merubah masyarakat tidak mudah. Ya. Saya dulu pernah jadi bupati 2 periode. Waduh, pusing Bang. Ya, jadi karena apa? Merubah perilaku itu berat juga itu. Iya, sehingga ini kepala-kepala daerah itu tidak ada yang bisa tidur. Masalah selalu ada saja. Iya. Jadi karena di masyarakat itu masalahnya banyak sekali. Makanya izin Bu Elsa, ya, saya pernah ditanya, Pak Bapak itu sibuk sekali. Jadi bupati masih praktek. Waktu itu saya praktek seminggu 2 kali sebagai dokter kebidanan. Gitu. Kenapa Bapak itu masih sempat ketemu dengan istrinya? Masa jauh, saya hampir setiap hari ketemu. Kalau hubungan sama istri, hampir setiap hari hubungan. Yang benar, iya kemarin hampir nggak jadi. Gitu. Tadi juga hampir nggak jadi. Gitu. Karena sudah di-bel, sudah ditelepon itu. Jadi tiap hari hampir. Gitu. Makanya jawaban saya hampir setiap hari. Gitu. Cuman hampir saja. Gitu. Itulah makanya saya menaruh hormat tinggi pada para kepala daerah dan juga jajarannya tentu yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tahun 2030 itu sebetulnya ada batu loncatan yaitu SDGs, Sustainable Development Goal, yang mana angka kematian ibu kita cita-citanya itu 70/100.000 yang melahirkan. Ya. Angka kematian bayi kita harus tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit. Angka kematian bayi kita cita-citanya 12/1000. Ya. Tapi mohon maaf Pak, sebetulnya angka kematian ibu Singapura 7/1000. Kita baru punya cita-cita 70/1000 di tahun 2030. Itu pun mencapai 70/1000 itu per 100.000 itu agak berat. Ya. Oleh karena itu butuh usaha keras. Ya. Dan ini kualitas SDM Pak, kualitas SDM yang penting sekali. Ya, slide next. Ya. Nah, diem Pak. Kita ini karena angka harapan hidupnya tambah, kemudian orang semakin berpendidikan, jumlah anaknya semakin sedikit, maka orang tuanya jumlahnya semakin banyak. Namanya aging population. Jadi semakin banyak orang tua. Ibu-ibu, mama-mama yang tua-tua semakin banyak. Karena ibu-ibu angka harapan hidupnya lebih panjang daripada bapak-bapak. Bapak-bapak gagah-gagah begini Pak, tapi matinya duluan. Ya. Ibu-ibu itu meskipun gimana umurnya lebih panjang. Hati-hati Pak. Jadi banyak dokter itu, dokter Felix itu, temannya dokter itu banyak. Prakteknya sibuknya setengah mati. Mati duluan dokternya itu. Istrinya yang pekerja tidak pernah praktek, istrinya cuma di rumah nonton TV, ke mall-mall itu panjang umur. Ya. Jadi janda-janda istri dokter itu Pak, ini ada dokter Hermanus ya. Hati-hati Pak Hermanus ya. Itu operasi terus Pak Hermanus itu. Luar biasa. Tadi kita resmikan bayi tabung di sini. Ya, karena prinsip BKKBN tentu tidak hanya membatasi kelahiran, Bu. Yang nggak bisa hamil dihamilkan maksudnya. Bukan dihamili ya. Yang tidak hamil dihamilkan gitu. Supaya apa? Orang Papua produktif dalam hal ini kualitasnya. Kita memikirkan kualitas sekarang ini. Ya, sudah tidak banyak otak ini untuk kuantitas, tapi kualitasnya. Jaraknya harus 3 tahun supaya anaknya jadi tidak stunting. Itu yang kita pikirkan. Nah, karena struktur sudah mulai begini, kalau kita banyak yang tua-tua yang muda stunting berat sekali.
Indonesia Emas berat sekali tahun 2035. Ya, kalau seandainya yang muda-muda itu stunting. Karena mohon maaf, mohon izin, yang tua-tua tahun 2035 membanjiri kita ini, cirinya apa? Pendidikannya rendah, 8,3 tahun rata-rata masih. Ekonominya rendah. Ya. Jepang itu banjir orang tua, tapi orang tua Jepang ini pendidikannya tinggi, dia punya tabungan. Orang tua kita tidak punya tabungan, pendidikannya rendah. Yang nanggung siapa? Anak cucunya. Berat sebetulnya tahun 2035. Oleh karena itu stunting harus diturunkan supaya mereka berkualitas. Ya, slide next. Nah ini bonus demografi hanya sebentar Pak. Perbandingan antara yang bekerja dan yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja itu karena dia balita atau karena nenek-nenek karena sudah tua. Yang bekerja itu yang masih usia-usia produktif itu sebentar saja. Nanti next ya, tahun 2035 ya sudah kita kebanjiran orang tua. Kalau mau kaya sekarang, ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Kenapa? Perbandingan jumlah yang bekerja dan yang tidak bekerja sekarang. Setiap 100 orang yang bekerja sekarang ini hanya sekitar 46 yang ditanggung. Nah, tapi jangan tanya kalau 2035 sudah lebih banyak lagi karena usia harapan hidupnya naik, kemudian banyak orang tua-tua. Nah inilah yang harus hati-hati. Makanya di Papua ini harus, saya tadi diskusi dengan Dr. Felix ini, kualitas SDM-nya harus bagus betul. Kalau tidak memikirkan kualitas SDM, kita lewat. Pak Emil Salim pesannya gini, Profesor Emil Salim itu, kalau Anda punya sumber daya alam yang tidak terbarukan, entah itu batu bara, emas, tambang, kayu, sebelum dia habis, maka sudah bergeser jadi sumber daya manusia. Sehingga waktu sumber daya alamnya habis, manusianya sudah hebat-hebat, cerdas-cerdas. Sehingga seperti Singapura, orang tidak ada sumber daya alam, tetapi semua orang kesana. Saya, Pak Hermanus, kursus bayi tabung itu ya, harus ke Singapura, National University Hospital dengan Profesor Bongso, bayar mahal. Dia nggak punya tambang, nggak punya apa-apa, tapi dokter-dokter kita belajar ke sana, bayar mahal Pak. Akhirnya dia lebih kaya daripada kita, padahal dia tidak punya apa-apa. Karena SDM yang unggul. Ya. Saya tadi bilang di BIA ini kalau ada dokter ahli jantung, ada dokter ahli bayi tabung, ada dokter ahli ginjal, ada dokter-dokter ahli-ahli yang hebat-hebat, nggak punya uang nggak masalah. Orang yang punya alat itu langsung bilang, ini ada dokter ahli bayi tabung, ada 2 orang, namanya dokter Hermanus sama dokter Apter, orang sini. Ya, langsung kita bilang, ini ada alat bisa dipinjam, ada dokter bayi tabung. Tinggal KSO aja. Setiap satu kasus tinggal kita bayar berapa. Karena apa? Yang punya alat itu percaya karena ada ahlinya. Jadi kesimpulannya apa? Nggak punya uang nggak masalah. Karena punya otak, punya orangnya. Sehingga kalau saya jadi kepala daerah, kalau ada uang, investasinya apa? Ya, ibu hamil harus sehat, anak harus sehat, sekolahnya harus kita urus. Beda dengan ekspektasinya rakyat, Pak. Saya pengalaman jadi bupati 2 periode, kalau ketemu rakyat mintanya apa? Minta jalan terus aja. Jembatan, jalan, jembatan. Sampai ke rumah-rumah tuh minta dibangunkan, minta dicoblok semua. Gitu. Tapi pendidikan dia tidak pernah minta anak saya pendidikannya bagus, supaya anak saya tidak stunting, nggak pernah minta. Nah itulah Pak, kalau kita itu cuma mengikuti rakyat, karena rakyat itu yang milih kita, itu akhirnya ya kita cuma dapat suara. Ya, tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Itu makanya kadang-kadang kita paksakan, saya nggak mengikuti kamu ya, tapi ini penting, gitu. Ini penting. Gitu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, SDM memang harus betul-betul kita kembang. Next slide. Nah ini kritiknya orang, hati-hati loh, nanti jangan-jangan kita ini growing old, people growing rich. Jadi kita tuh kaya tapi belum tua, sudah tua tapi belum kaya. Bangsa kita menua tapi belum kaya. Jadi masih terjebak dalam middle income trade. Ya. Tapi kita belum sempat kaya. Nah ini nasihat untuk populasi, untuk masyarakat semua. Hati-hati loh, jangan sampai masyarakat kesempatan kayanya sekarang, tapi tidak kaya, tidak naik pendapatan per kapita, sebentar sudah menua. Sulit untuk mengulangi kesempatan window opportunity bonus demografi, tidak terulang lagi Pak. Ya. Sedangkan negara maju Jepang, negara Korea Selatan, semua melalui bonus demografi naik pendapatan per kapita. Nah kita karena SDM-nya
masih belum, sehingga pada saat window opportunity kesempatan bonus demografi nggak naik. Ya. Ini kalau saya bicara sama teman-teman dokter tuh, kalau saya ceramah di depan dokter, ayo, grade jangan sampai grade before grade lead, langsung dokter-dokter menerjemahkan, wah kalau begitu saya segera pulang mau operasi ini, mau praktek yang banyak-banyak supaya sebelum tua udah kaya duluan. Ini teman-teman saya ada Pak Hermano, itu dokter dalam arti menerjemahkan untuk pribadi gitu. Tapi maksud saya ini untuk populasi, untuk masyarakat secara umum. Jangan sampai kita tidak punya kesempatan, sudah hilang lewat next ya. Kita memang agak malu Pak, ketika di survei dari 199 negara, EQ-nya kita berapa sih? 78,4. Ya. Ya, saya hampir tidak percaya ini dengan urutan 130 waktu itu. Saya nggak percaya, tapi kemarin Pak siapa itu pengusaha yang kemarin ketemu dan saya Budani, yang MOU Sofyan, ya, Pak Sofyan Wanandi Pak, pengusaha besar yang menjadi bapak asuh anak stunting ini, kita MOU. Nah, saya nggak percaya ini Pak, saya bilang itu, beliau bilang gini, saya kata Pak Sofyan Wanandi itu, saya beberapa waktu yang lalu diminta untuk ke Jepang bersama-sama ILO, Lembaga Buruh Dunia, untuk membawa orang 5.000 dari Indonesia dites, cut off point-nya 100 EQ-nya, 5.000 diteskan dulu untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak ada yang lolos Pak, ya 5.000 orang itu. Saya aduh, masuk gitu Pak Sofyan Wanandi? Iya. Setelah itu minta supaya cut off point-nya diturunkan menjadi 80. Setelah itu yang lolos 100 Pak. Ya, setelah diturunkan EQ-nya, ya udahlah batasnya 80 saja, yang lolos 100 ya. Nah tentu itu yang dites itu ya orang-orang menengah ya, dalam arti pendidikan menengah, bukan bapak-bapak pejabat ini. Kalau bapak pejabat ini pasti kalau dites EQ-nya 120 semua lah. Ya mesti lolos semua. Tapi kita prihatin bagus kan, tenaga kita seperti itu. Nah inilah kenyataannya, slide ya. Sehingga apa ya, kalau ada World Bank itu, World Bank kan menilai human capital index, seberapa manusia ini warga misalnya biak ini bisa dikapitalisasi menjadi produktif gitu. Apakah dia itu terancam, berapa angka kematiannya, berapa pendidikannya, menjadi skor namanya human capital index. Kalau kepala-kepala daerah ini membuatnya adalah human development index, indeks pembangunan. Kalau ini lebih mengerucut pada kualitas manusianya. Ternyata kita masih kalah dengan Vietnam yang merdekanya tahun 72. Iya. Sehingga sekali lagi Pak, ini mumpung ketemu kepala-kepala daerah, sumber daya manusia kita sentuh, pastilah. Jangan khawatir Pak, kalau masalah suara itu pasti dapat nanti. Tuhan memberkati lah gitu. Kalau kita, saya kalau ke masyarakat saya bilang, saya nggak butuh suara. Saya bilang, padahal saya dalam hati saya butuh suara. Nanti kalau pilkada periode kedua gimana? Saya nggak butuh uang, saya cuma butuh dukungan politik. Jadi nggak cari uang, jangan cari uang, cari uang jatuhnya korupsi. Ya ini bukan sombong ya Pak, saya periode pertama itu dapat suara 46%. Saya melawan incumbent. 5 tahun saya kerja keras, semua orang bilang, apa Pak Hasto itu mau ikut pilkada periode kedua ya? Kenapa? Karena dia nggak punya uang, dokter yang nggak punya uang. Karena kalau ada orang ngasih amplop saya, nggak pernah saya terima Pak. Jangan Bapak bilang, oh iya amplopnya nggak diterima, isinya diambil, kan nggak gitu ya. Ya, tapi saya catat, oh Bapak itu kok mau ngasih amplop sama Bupati, berarti Bapak mau nyuap ya? Saya Bupati, Bapak suap ya? Ya, nggak bisa Pak begitu, jangan nyuap begitu Pak. Bapak pegang aja uangnya kalau itu Bapak mau kasihkan untuk berderma atau apa itu. Tapi saya catat, uangnya itu isinya berapa sih Pak? Oh 10 juta ya, saya catat 10 juta, Bapak bawa pulang uangnya. Wah terus saya suatu saat ada janda tua rumahnya reot gitu. Wah ayo, ini dibangun ini dan rumahnya ini APBD nggak ada punya. Saya telepon sama pengusaha yang dulu pernah mau ngasih uang, kamu datang sini uangnya kasihkan janda tua ini. Datang dia Pak, datang. Saya umumkan, wah terima kasih, Bapak ini baik sekali loh. Baik sekali ngasih uang. Tapi janda tua tadi Pak yang diingat nama saya. Wah Pak Hasto bawa uang, padahal bukan saya Pak ya. Akhirnya pada pilkada berikutnya dia milih saya Pak. Dan saya dapat suara 86,12%. Tanpa uang Pak, tanpa mahar Pak. Kalau dengan mahar saya, aduh, nggak sanggup. Saya dokter temannya Pak Hermanus itu, dokter kebidanan tuh kan ya praktek tapi kan ya nggak banyak Pak. BPJS semua pasiennya. Jadi kalau diminta uang untuk pilkada nggak ada, itu nggak ada.
Jadi mungkin sudah waktunya lah bahwa kita berjuang untuk dekat pada rakyat, tapi tidak harus dengan uang, ya. Sehingga uang untuk SDM, untuk kualitas SDM. Slide next. Nah, sehingga kalau kita high skill itu Pak, apakah Indonesia atau kita ini punya skill yang tinggi itu? Aduh, skornya jauh Pak. Gitu. Saya kalau mengumpulkan dokter 1000 bersama Pak Felix, Pak Hilmanus ini, ayo 1000 dokter ini siapa yang bisa operasi ginjal itu? Nggak ada Pak. Aduh, saya nggak bisa, nggak sanggup. Kalau 1000 dokternya itu. Kalau ini, misalnya sekarang ini 4 juta penduduk di Papua ini, terus dokternya berapa ya Pak Hilmanus ya? Ada berapa ratus ya Papua itu? Penduduknya 4 juta loh. Terus sekarang dari penduduk 4 juta itu siapa yang bisa pegang sperma sama pegang telur? Spermanya orang itu dipegang pakai mikroskop, telurnya dipegang pakai mikroskop. High skill Pak ini. Ya. Ayo 4 juta beberapa orang? Jawabannya orang yang asli Papua 1 Pak yang bisa. Namanya Dokter Apten. Kalau Pak Hilmanus itu bukan asli Papua tapi sudah betul-betul makan garam air Papua semua itu. Pak Hilmanus ada datang sini. Jadi ada 2 orang 4 juta di Papua itu yang bisa pegang sperma, pegang telur. Yaitu Dokter Hilmanus sama Dokter Apten. 2 orang. High skill Pak itu Pak. Kenapa kita tidak nyekolahkan dokter-dokter untuk bisa begitu? Ya. Kenapa uangnya tidak dipakai untuk itu aja? Nyekolahkan dokter, nyekolahkan tenaga kita sehingga akhirnya jadi magnet. Ya, bayangan saya Pak, Biak ini menjadi bukan center of referral saja. Hari ini Biak ini sudah menjadi center of referral. Orang sakit-sakit dari kabupaten sebelah itu datang ke sini. Nanti harapan saya Pak, jadi center of excellence. Jadi pusat pengembangan, tidak hanya center of referral. Itu Pak cita-cita. Sehingga harus ada bupati yang nekat, ya. Kepala daerah yang nekat, saya tidak mau tahu. Yang penting saya punya dokter bisa operasi jantung, bisa ini, bisa itu. Wah sudah Pak, keren sendiri. Hotel-hotel akan laris semua, akan berbuat sini. Pak, ya. Ini Pak, butuh nekat Pak, butuh nekat. Ya kalau nggak nekat Pak, waduh, berat. Kita harus nekat. Waktu saya jadi bupati, saya pindah bandara ini dengan Pak Pandu di Angkatan Udara di Jogja itu. Saya kerja dengan Pak Pandu 4 tahun Pak, sekarang belum bintang 1. Itu memindah dari Jogja ke Ponorogo. Ya nekat, butuh nekat. Nggak punya uang, tapi kalau nggak dipindah ini nggak menjadi center of excellence, ya, menjadi center of referral. Nekat saja Pak. Ya Tuhan bersama kita, doanya begitu aja, Tuhan bersama kita. Ya, nah itulah Bapak Ibu sekalian, butuh kepala daerah yang nekat kalau bisa. Nah slide. Nah kalau tenaga yang sedang Pak ya bikin bangunan apa itu ya lumayan Pak, kita juara lah. Apalagi kalau pembantu rumah tangga juara Pak. Ya, artinya tenaga-tenaga yang menengah ke bawah lah, medium skill ya lumayan. Makanya kita harus mengejar ketinggalan. Slide. Nah, stunting 21,6%. Tadi Ibu Esther yang mewakili Pak Gubernur di sini masih 30%. Ya, jadi secara nasional 21. Nah, tetapi saya mau titip juga. Ada yang gangguan mental itu 9,8. Kemudian yang suka nafsa itu 5,1. Maka yang di rutan-rutan di lembaga pemasyarakatan banyak yang karena narkotika. Yang senyum sendiri, ngomong sendiri 7/1000 Pak. Ya. Jadi kalau penduduk yang 15.000 tadi dari mana ya? Penduduk mana tadi? Ya Pen? Supiori penduduknya 15.000. Ya coba dicek nanti Bu. Nah, apa Supiori itu 15.000. Mestinya yang ngomong sendiri, senyum sendiri ya 15 kali 7 lah kira-kira. Kalau 15.000. Tadi harapan saya tidak sampai segitu. Ini angka nasional. Dan ini angka sekarang dan remaja-remaja sekarang. Tapi yang orang-orang tua lebih rendah. Nah ini PR kita masih banyak. Kalau jarak anaknya terlalu dekat Pak, yang meningkat apa? Autisme meningkat, difabel meningkat, stunting meningkat, mental emotional disorder meningkat. Kalau jarak anak terlalu dekat. Maka tadi saya sama Bu Elsa itu kan, wah Ibu kader, iya saya kader, semangat Bu, semangat itu. Ibu bisa beri ceramah, ya bisa, oh, anaknya harus sehat, jaraknya 3 tahun itu. Ibu anaknya berapa Bu? 12. Kaget saya. Ini Bu Elsa juga kaget, 12. Yang benar Bu, iya 12.
Terus bagaimana mau ngatur jarak 3 tahun kalau 12 itu ya. Ibu sudah bertobat Bu, kembali ke jalan yang benar. Benar. Ya, tadi saya sama Pak Calvin, Pak Wakil Bupati, sama Bu Elsa ke-8 begitu Bu. Ya, ada ini Bu hamil, ini hamil ya masih hamil ini. Oh ini hamil keberapa? Ke-6. Umurnya berapa? Umurnya 30 tahun. 30 tahun udah 6 kali. Nah, jaraknya terlalu dekat Bu, anaknya stres. Ya, anaknya stres kalau jarak terlalu dekat. Ya. Nah sehingga anak yang stres ini jadi mental emotional disorder. Diam-diam Pak kita itu mental emotional disorder. Ya kalau yang tua-tua kita itu 5 lah. Sekarang sih meningkat 9,8. Kita itu 5. 5/100. Jadi kalau kita punya anak buah 100 Pak, sebetulnya anak buah 100 itu minimal 5 Pak. Kalau dikasih tugas itu sulitnya setengah mati. Kalau gajinya dipotong marah-marah terus. Kalau rapat ngaco terus. Ya. Ini mental emotional disorder Pak. Kalau mohon izin Pak, kalau di angkatan sedikit mungkin Pak, karena seleksinya kan ketat sekali ada. Kalau di pemerintah daerah itu seperti kita di BKKBN apa itu ya tinggi Pak, 67/100 sudah hafal gitu. Kalau orang seperti itu minta izin seminggu, tak kasih 2 minggu Pak. Daripada masuk kantor malah bikin pusing. Dan kamu izin berapa? Seminggu, 2 minggu. Mau umroh, Pak, berapa? 2 minggu, udah umrohnya 1 bulan aja. Daripada kamu di kantor itu malah ngaco. Orang seperti itu kalau diajar apa itu malah ngaco. Kalau ada seperti itu, aduh, kelihatan itu. Ada. Bupati-bupati itu, teman saya bupati 500 itu. Waktu kumpul sama bupati itu, ternyata errornya tinggi juga bupati itu. Ada yang bupati itu datang ke Jakarta itu, terus kalau mau pulang tuh, kamu mau pulang? Iya. Oh, kenapa HP-nya dibuang? Ya ini HP-nya ini jahat. Gue cek, masukkan kolam. Pulang gitu. Wah berarti ini HP ini kalau suruh cerita banyak sekali ceritanya. Berarti ini nggak jelas ini. Ini termasuk yang 9,8/100 tadi. Ya semua jajaran begitu. Nah oleh karena itu kita sering berat membangun itu sering berat karena manusianya error juga. Ya slide. Nah oleh karena itu Pak Presiden itu pesannya ayo dibangun mulai keluarga. Fokus pada keluarga. Sehingga BKKBN dikasih PR 2. 1, keluarga berkualitas. 2, pertumbuhan penduduk seimbang. Saya optimis di Papua ini, orang asli Papua masih sangat berkembang. Karena apa? Tadi tanya anaknya banyak masih. Karena apa? 1 perempuan kalau mau berkembang harus melahirkan 1 perempuan. Ya, kalau rata-rata 1 perempuan tidak melahirkan anak 1 perempuan, penduduk itu masih berkurang. Ya. Tapi kalau 1 perempuan melahirkan 1 perempuan, penduduk tumbuh. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus, pasti kalah dengan orang yang hebat-hebat datang. Ya, makanya inilah yang perlu diperjuangkan bersama, mencetak SDM di Papua, tapi kualitasnya harus hebat. Ya, jangan mencetak 12 tapi nggak jelas kualitasnya Pak. Jadi kalau ada 10 orang hebat sama orang 1000 yang tidak hebat ya kalah. 1000 orang hebat, nggak hebat kalah dengan 10 orang hebat. Kalau Bung Karno bilang kalau ada 10 pemuda kita bisa mengguncangkan dunia. Kalau ada 1000 orang tua kita bisa mencabut Semeru seakar-akarnya. Karena pemuda itu memang luar biasa, harapan bangsa. Tadi seperti Pak PLH Sekda itu luar biasa atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu karena hebat. Makanya kalau ketemu orang muda itu kita senang, hormat tinggi-tinggi karena dia lah yang menjadi harapan bangsa. Ketemu orang tua, saya sama Pak Kapren, kepala perwakilan kita BKBN kan usianya berapa Pak? 50 Pak? Ya udah 50. Kalau 20 tahun lagi saya ketemu Pak Kapren, apa diskusinya? Kontrolnya di mana Pak? Gula darahnya berapa? 20 tahun lagi. Tapi kalau 20 tahun lagi ketemu generasi berencana yang muda-muda itu, wah hormat tinggi-tinggi. Anda yang akan generasi berencana. Ini ada genrenya nggak nih? Nah, ada mantan genre lah. Ya. Salam genre. Nah, jawabnya salam. Ini mantan genre. Salam. Ini genre tua. Kalau genre muda, salam genre. Salam. Tangannya begini. Karena dia berjanji 30, tidak akan kawin muda, tidak akan kawin di luar nikah,
tidak akan kawin di luar nikah itu ada tidak akan ngawini istri orang kan tidak ya kan kalau istri orang di luar nikah. Kemudian yang satu lagi tidak akan narkotika ya. Jadi sumpahnya dia orang hebat, anak-anak muda di Papua juga luar biasa genrenya ya. Slide dari keluarga ya. Next ya. Makanya kemudian ini Pak, adolescent remaja ini yang kalau remajanya putus sekolah, kemudian ada hamilnya berkali-kali hamil, jaraknya dekat-dekat, kematian ibunya tinggi, kematian bayinya tinggi, tidak bekerja, waduh berat. Miss demografi dividennya, miss Pak. Siapa yang kira-kira mikirkan ini Pak? Saya tanya sekarang di kepala daerah, Forkopimda itu siapa yang mikirkan? Jangan-jangan tiap hari sibuknya mikirkan yang fisik-fisik saja gitu. Siapa yang akan membangun berbasis manusia? Gitu. Kalau saya jujur Pak, saya waktu Mas jadi bupati, diskusi dengan bupati-bupati agak jarang yang mau diajak mikirkan yang berbasis manusia. Makanya kesempatan inilah stunting ini menjadi booming ini. Makanya Pak Menteri Dalam Negeri saya tidak mau tahu evaluasi PJ bupati adalah angka stunting. Inflasi, ya inflasinya, stuntingnya. Kalau stunting nggak turun, ya mohon maaf, gitu. Ya, inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim itu ya yang disampaikan Pak Mendagri pada saya. Slide next. Ya, nah, oleh karena itu angka 14% menjadi cita-cita untuk akhir 2024 ya. Pak Presiden membentuk tim percepatan penanganan stunting, Pak Wakil Presiden sebagai ketua pengarahnya, saya sebagai ketua pelaksana. Ya. Di bawah Pak Wakil Presiden. Kemudian Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi pelaksana di daerah masing-masing dan didukung oleh seluruh kementerian lembaga ditambah TNI Polri. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih. Slide. Nah ini strukturnya terus ya. Nah pesan Pak Presiden memang sinergis antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Maka kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak semua yang menjadi bapak asuh anak stunting. Bapak asuh anak stunting tidak harus keluar uang banyak-banyak. Teman-teman TNI Polri itu ada yang menjadi bapak asuh anak stunting cuma jawil perusahaan. Jawil itu apa ya bahasa sininya? Nyolek perusahaan. Kamu kan perusahaan, mestinya punya dong CSR untuk itu anak-anak yang stunting di sana 3 bulan sampai 6 bulan ya. Enggak, Pak Dudung itu sebagai bapak asuh anak stunting ya luar biasa. Beliau juga menggerakkan ke sana sebagai duta Bapak. Dan kalau punya di Aceh, misal di Aceh itu Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, semua PNS harus menjadi bapak asuh anak stunting. Nah, saya bilang PNS kan gajinya tidak besar Pak. Sudahlah, yang paling lemah yang ngasih telur saja 30 biji sebulan. Toh telur 30 biji harganya cuma 60.000. Sehingga PNS yang paling rendah itu tetap mengambil sebagai bapak asuh anak stunting, setiap bulan ngantari ke tetangganya yang punya anak baduta itu telur 30. Karena bapak yang jadi bapak asuh anak stunting itu merokoknya sebulan 600.000. Sehingga kalau cuma telur 60.000 kecil gitu, cuma 10 rokok. Di Bener Meriah juga begitu di Aceh ya. Nah oleh karena itu saya terima kasih bapak asuh anak stunting dan tidak berat-berat sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Ya. Dan nanti kalau menggerakkan bawahannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Ya. Nah, saya kira untuk kelahiran di Papua 72.000, tapi kalau saya yakin di kabupaten kota ini meskipun kelahirannya masih banyak, tapi termasuk sedikit Pak. Misalkan katakanlah yang penduduknya 100.000, itu yang lahir setiap 1.000 cuma 20 setahun di sini. Jadi kalau 100.000 kali 20 ya cuma 2.000. Yang penduduknya 100.000. Kalau penduduknya 150.000 berarti 3.000 yang hamil dan melahirkan. 3.000. Contoh di Biak kira-kira 3.000 lah. 3.000 setahun, sebulan 250 lah kira-kira. Sebulan 250 berarti sehari yang lahir berapa? 8. Ya, kalau saya jadi bupati di Biak, saya tidak pulang dari kantor sebelum saya mendapat laporan 8 orang lahir dari Biak ini. Dan siapa yang panjang badannya kurang dari 48 cm? Karena bayi yang lahir panjang badannya kurang dari 48 cm itu akan jadi stunting.
Sehingga saya sebagai bupati yang punya penduduk 150.000, saya sebelum mau pulang, sebelum kepala dinas saya lapor ke saya, hari ini siapa yang 8 orang yang melahirkan itu. Toh sudah ada tim pendamping keluarga dibekali pulsa untuk kirim data. Nah, kalau ketahuan itu yang panjang badannya kurang dari 48 cm, harus kita kejar, didampingi. Menyusuinya harus eksklusif, harus KB. Ya, KB bukan untuk supaya tidak hamil lagi, tetap nanti hamil lagi nggak apa-apa. Tapi KB ini tujuannya biar jaraknya 3 tahun, itu aja. Pasang susuk. Tadi ada yang, Bu ini hamil nih, iya mau sesar nih, oh iya di rumah sakit. Ini hamil keberapa? Kedua Pak. Oh iya, anak pertama umur berapa? Umur 1 tahun. Loh, umur 1 tahun kok anak kedua sudah mulai lagi? Loh, iya Pak, dulu 3 bulan saya kebobolan. Nah, maunya KB apa? Maunya KB susuk Pak, tapi sebelum disusuk sama Bu Bidan sudah disusuk sama suami ya. Sudah. Susuk Bu Bidan kan kecil aja, sudah dikasih susuk yang besar sama suami, hamil duluan. Makanya begitu lahir sebetulnya langsung pasang susuk nggak apa-apa. Nanti 3 tahun lagi bongkar lagi, hamil lagi gitu. Karena sekarang ini susuknya yang ada itu sudah bisa langsung Pak. Sebelum pulang dari rumah sakit, bawah dijahit, sini pasang susuk, sudah selesai 3 tahun beres itu. Bapak pikirannya, wah, pokoknya warga saya harus berkualitas, jangan berkualitas. Anaknya nanti 3, 4 tidak apa-apa, tapi berkualitas. Jaraknya 3 tahun, supaya tidak stres, bayi-bayi tidak stres, anak-anak tidak stres. Kalau stres ya udah tidak berkualitas, mental emosional disorder lagi. Itu dan gratis Pak, susuknya gratis. Sudahlah Pak Bupati, Wali Kota, mau butuh susuk berapa aja. Kalau sampai nggak diberi sama Pak Kepala Perwakilan BKBN, Pak Kepala Perwakilan BN, tak pindah ke Jakarta. Ya, kalau tambah seneng ya Pak ya pindah ke Jakarta. Artinya Pak, kita kasih gratis. Dan kalau BPJS nggak bayar, kita bayar dari BKBN 100.000. Termasuk yang dilaksanakan oleh TNI Polri, mohon izin. Kalau nanti di rumah sakit TNI Polri Pak, itu ayo kita kerjakan pasang susuk ya. Nanti susuknya gratis, uangnya juga dikasih gitu. Iya, itu saya kira harus begitu. Ya, slide next. Nah, ini total fertility rate Pak. Jadi untuk rata-rata perempuan itu hamil lahir itu berapa gitu Pak? Ya. Ini kalau di Papua tahun 2022 ini dari BPS Pak, angka ini. Itu yang paling tinggi Asmat. Jadi kalau juara hamil, yang paling tinggi hamilnya Asmat gitu Pak. Ya, ini juara hamil. Ya. Kemudian dari MAPI dan Supira dan seterusnya. Ini kami tidak apa-apa. Hamilnya 4 kali, 3 kali nggak apa-apa, tapi mohon maaf jaraknya itu aja. Jarak. Yang paling rendah mana itu? Kota Jayapura, wajar lah. Yang paling rendah Kota Jayapura. Ya. Nah, prevalensi stuntingnya Pak, mirip Pak. Bagi yang anaknya banyak, jaraknya dekat ya, kemudian otomatis jadi stuntingnya jadi tinggi. Total rata-ratanya jadi 34,6. Iya. Sebetulnya kasihan Pak gitu. Ya siapa lagi Pak ini yang ngurus kalau bukan pejabat? Ya. Siapa kalau nggak pejabat? Siapa yang membuat kebijakan yang ngurus ya? Kalau uangnya cukup Pak, kasih aja semua ibu hamil itu makanan tambahan. Kasih badutal. Badutal itu yang bawah 2 tahun. Kalau saya jadi bupati di penduduknya 15.000 tadi di Supiori, 15.000 setahun yang lahir setiap 1.000-nya 20. 15.000 berarti 20 kali 15 itu berapa itu? 300. Supiori setahun yang hamil cuma 300. Ya mohon maaf, mohon izin Pak, kalau saya jadi bupati Supiori, semua ibu hamil akan saya bebaskan. Semua saya kasih paket makanan. Beres itu, nanti tidak ada stunting. Ya, kalau saya jadi bupati Supiori ibarat gitu. Karena tidak banyak Pak, cuma 300. Saya akan sisihkan APBD itu. Ya, jalannya nanti dulu lah, pagernya nanti dulu. Tapi ini dulu, ya 300 saya pegang dulu. Toh bayinya yang lain juga cuma 300, paling banyak. Badutanya 600. Setahun lahir 300. Yang usia 2 tahun, 300 tambah 300, 600. Sehingga cuma nanggung orang hamil 300, balita bawah 2 tahun 600, cuma 900. Dengan itu pegang. Udahlah, kasih makan semuanya. Yang orang 900 itu. Itu dicari orang itu di mana, ya. Turun Pak. Ya. Jadi strateginya gitu Pak nanti. Dan tadi contohnya yang penduduknya 150.000 aja
Bisa, saya belum akan pulang hari ini sebelum dapat laporan dari kepala dinas berapa yang lahir hari ini yang panjang badannya kurang dari 48 cm. Karena yang lahir cuma 8, yang penduduknya 150.000, yang lahir hari itu cuma 8. Ya, kalau kepala dinas nggak bisa menunjukkan itu ya jangan jadi kepala dinas. Mau cuma nyari 8 orang yang menunjukkan itu kan sudah ada dikasih pulsa, uang pulsa dikasih pada tim pendamping keluarga itu. Kan suka laporan lahir di mana, kan lahirnya coba banyak di rumah sakit ya, apalagi di biak fake. Nah, yang kawin usia atau hamil atau usia 15-19 itu jadi masalah juga. Kenapa? Stuntingnya tinggi kalau hamilnya kurang dari 19 tahun. Nah, ini mohon izin, kalau untuk yang di Papua itu yang ini per 1000, setiap 1000 perempuan di Asmat misal begitu, kalau saya tanya apakah pernah melahirkan pada usia 15-19 tahun, di Asmat ada 105 orang yang dia pernah. Umurnya saya 18 sudah hamil, 16 sudah hamil. Nah, kemudian kalau di Tolikara 80 orang. Tapi kami apresiasi kalau di Sarmi itu ternyata sedikit, hanya 22 orang. Ya, jadi di Sarmi ini perempuan-perempuannya hamilnya relatif usianya di atas 20, Pak. Ya, jadi ini salah satu kalau kita ingin mencegah stunting ya ini ya, harus betul-betul diperhatikan. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, ya. Hamil itu jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak. Sering itu maksud sering hamil bukan sering kawin, Bu. Jadi jangan terlalu sering. Slide next. Sehingga kematian ibu, kematian bayi, Pak, jadinya seperti ini. Jadi yang pakai AKB itu angka kematian bayi yang umur 28 hari, yang BA itu balita, ya. Jadi setiap 1000 ini tidak 100.000. Jadi yang bayi BA sama AKB BA ini setiap 1000 yang mati 49, ya. Di sini, ya. Di Indonesia 16. Yang paling prihatin, yang harus dibelani betul itu ini kematian ibu yang melahirkan, masih cukup tinggi ini Pak Hermanus ini ini dari BPS dan demikian jadi kami sedih, Pak, karena ibu melahirkan itu harusnya tidak mati, karena itu kematian ibu yang melahirkan itu, ini tanya Dr. Hermanus tuh, betul-betul kematian yang preventable yang harusnya bisa dicegah. Karena kalau ibunya mati, Pak, bayinya terus tidak ada yang ngurus. Itu kalau bapaknya ada yang ngurus, Pak, kadang-kadang ya, bayinya nggak ada yang ngurus. Nah, inilah yang kualitas SDM yang harus kita kejar juga. Slide plus. Ya. Nah, ini saya titip kepada Bapak Ibu sekalian, tim pendamping keluarga tadi jumlahnya sudah kita kasih banyak ini. Contoh, mohon maaf ini saya nggak begitu bisa baca. Yang dari dekat-dekat sini mana ya? Biak mana ya? Biak nomor berapa? Nomor 6 itu Biak misalkan. Itu ada jumlahnya ada 804 orang. Padahal di Biak tadi yang hamil kira-kira 3.000 lah paling banyak. Kalau 804 orang ini yang kita beri tugas dan kita meskipun nggak banyak dikasih uang untuk mengawal yang hamil itu. Masing-masing ada. Ini timnya itu banyak. Kalau Papua ada 17.000 orang yang kita tugasi, kita latih dan seterusnya. Itu Pak tinggal digerakkan aja. Kadang-kadang mohon maaf kepala dinas, kadang-kadang mohon maaf ini kepada kepala dinas yang hadir, kadang-kadang belum tentu lapor sama bupati. Iya. Padahal ada pasukannya, iya. Ada pasukan. Ya, slide next. Saya tidak akan cerita banyak tentang stunting, forumnya udah banyak tapi saya udah ulang-ulang. Stunting pasti pendek belum tentu stunting. Stunting kemampuan ilmu intelektualnya rendah. Kalau sudah tua, sentral obes, gemuk tapi di tengah, sehingga akhirnya mudah kena penyakit jantung, sehingga orang stunting tidak berkualitas. Ya. Sebabnya stunting juga 3 sebetulnya: suboptimal health, suboptimal nutrition, kemudian parenting. Jadi kurang makan, sakit, dan asuhannya tidak senang, tidak mengembirakan. Slide. Kritik saya di mana-mana ya, jangan terlalu prewedding terus aja lah, prekonsepsi dipikirkan lah. Tadi saya senang sama Bu Else, kadernya saya tanya, kalau mau nikah harus lingkar lengannya harus berapa? Wah, kadernya udah tahu, 23,5 Pak. Waduh, keren. Terus
Seneng saya mendengar itu di Biak sudah, wah kadernya udah ngerti kalau mau nikah itu perempuannya lingkar lengannya itu jangan kurus-kurus, kalau kurus-kurusan aja stunting. Minimal 23,5. Nah kalau yang lahir 3.000 itu yang nikah cuma 1.500 kok Pak. Jadi Biak itu kalau yang nikah setahun 1.500 paling banyak. Sehingga kalau sebulan paling banyak berapa tuh? 1.500 bagi 12 berapa? Kan paling 150 dong. Sebulan. Sehari berapa yang nikah? Dibagi 100, misal 150 dibagi 30 kan cuma 3. Jadi kalau saya jadi bupati, sebelum saya mendengar siapa yang nikah 3 orang, saya tidak akan pulang. Yang 3 orang itu lingkar lengannya berapa? HP-nya naiknya atau tidak? Cuma 3 orang, sebiak ini loh. Apalagi kalau yang kabupaten yang penduduknya 15.000, belum tentu ada yang nikah tiap hari. Iya. Yang kawin selalu ada, kalau yang nikah kan kawan kawin ada, nikah enggak. Nah itulah persiapan, terus saja. Ya. Kemarin anaknya Pak Jokowi juga ngisi LC mail elektronik siap nikah, siap hamil. Jadi kita sudah pantau elektronik siap nikah, siap hamil. Sebenarnya tidak itu, sebenarnya elektronik siap nikah, siap hamil, siap menghamili juga harusnya kan gitu. Karena suaminya juga harus siap Pak. Slide. Sperma itu ini Pak Hartono, ahlinya Pak Hermanus. Sperma itu 75 hari disiapkan, telur 90 hari. Slide. Ya karena ini ilmunya Pak Hermanus itu, satu telur perempuan cuma satu telurnya sebulan. Kalau laki-laki itu spermanya banyak, 20 juta. Meskipun sudah kakek-kakek 20 juta. Itu per cc. Sedangkan sekali keluar berapa Pak kabar sekali keluar? Berapa cc? Nggak diukur. Berapa? Oh enggak diukur. Pak kabar tahu nggak berapa cc sekali keluar? Kurang lebih 3 cc. Wah pinter ya Pak. Ya, 3 cc sekali suap. Laki-laki itu sekali mengeluarkan sperma 3 cc. Berarti 3 cc kali 20 juta, 60 juta. Yang jadi satu. Dan Tuhan dengan hukum keesaan Tuhannya itu kalau suaminya berkualitas, tidak merokok, tidak pemabuk, spermanya bagus. Begitu diteteskan sama dokter Hermanus itu sperma lari kenceng, gitu. Langsung nembus satu telur. Ya, telurnya cuma satu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu we are the winner. Kita lahir di dunia itu pemenang. Jangan loyo-loyo, jangan ngantuk-ngantuk. Kita kan pemenang lahir di dunia itu. Satu di antara 20 juta, jadilah Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Tuhan membuat hukum keesaan Tuhan. Begitu satu masuk, ini satu masuk gol masuk itu, ini Pak Hermanus tahu. Sperma yang lainnya itu nempel di luarnya, mati dan membusuk, kemudian menyuburkan yang jadi. Tuhan itu kalau bikin hukum keesaan Tuhan seperti itu, satu jadi, yang lainnya mendukung. Beda dengan pilkada, satu jadi, lainnya tercokin. Itu hukumnya. Jadi Tuhan itu membuat hukum itu hebat seperti itu. Satu jadi, sperma yang lainnya nempel di luar, membusuk dan menyuburkan. Dan sampai hari ini dokter belum begitu bisa menjawab, kenapa ya Pak kalau satu jadi lainnya tidak ingin masuk, gitu kan? Hebat tuh Tuhan. Kalau satu jadi itu lainnya terus ya sudah, cuma tepuk tangan. Tuhan loh itu yang bikin, bukan dokter. Dokter cuma mempelajari. Iya. Makanya saya bilang demokrasi yang bagus gimana Pak? Pak Hasto kan pernah jadi bupati dan dokter. Oh iya, demokrasi yang bagus, demokrasi ala sperma. Saya bilang gitu. Gimana itu? Ya satu jadi, lainnya mendukung. Ya. Kalau demokrasi kita ini, saya ikut pilkada 2 kali menang terus, tapi ya satu jadi ya lainnya nggak coki. Ya. Nah, itu kalah dengan sperma. Ya. Nah sperma yang nggak bagus sekarang suaminya perokok berat, peminum berat. Ya. Sperma yang bagus, good excellent, tebarkan cepat, langsung terjadi pembuahan. Anaknya tidak stunting. Tapi spermanya perokok dan peminum itu begitu ditebarkan, spermanya itu teleh kanan, teleh kiri. Nggak jelas ini apa sperma BPJS atau sperma dari mana? Ternyata bukan sperma BPJS, ternyata ini spermanya perokok dan pemabuk. Akhirnya apa? Ya kalau mau bulan madu ya disiapkanlah yang merokok berat ya 3 bulan sebelumnya yang mengurangi rokoknya, yang pemabuk berat ya 3 bulan sebelumnya mengurangi mabuknya. Jadi pre-wedding diganti pre-konsepsi. Jangan hanya foto sana foto sini. Iya, semua gunung dipanjat untuk foto. Ya. Tetapi spermanya nggak jelas. Ini kan sederhana Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau saya cerita begini itu kalau di negara lain itu sudah biasa karena anak-anak mudanya tadi pendidikannya tinggi, dia belajar sendiri. Kalau di kita kan, wah, nggak tahu ya, nggak tahu. Sudah terlanjur hamil, nggak tahu. Ya kita itu sering begitu, karena nggak tahu, karena kita nggak baca. Nah,
Bayi itu cepat sekali pertumbuhannya. Ya. Ini ada angka 8. Itu artinya perempuan itu baru telat 1 bulan. Telat men 1 bulan tuh bayinya sudah seperti itu. Sudah lengkap kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan bibir. Jadi artinya apa? Hamil itu harus terencana. Maka BKBN itu salamnya begini tuh, hidup berencana itu keren gitu. Karena harus berencana. Karena apa? Terlalu banyak Pak orang perempuan yang hamil tuh tahu-tahu sudah kontrol ke dokter Hermanus. Ini hamil berapa bulan? Nggak tahu jawabnya. Lu kapan menstruasi terakhir? Nggak tahu juga. Terserah dokter aja berapa saja. Malah terserah dokter gitu. Ini suami, saya bukan suaminya, saya dokternya kok dulu tahu kapan mennya. Gitu. Jadi dia banyak yang tidak berencana Pak. Padahal ini membuat manusia tidak berencana. Ya, ini Pak kalau kita kendalikan, wow luar biasa. Karena generasinya jadi generasi yang betul-betul unggul. Makanya kalau mau mengaborsi mikir Pak, ini Tuhan sudah memberikan kehidupan. Kalau diaborsi, wow bahaya. Anaknya udah lengkap, baru telat 1 bulan. Kalau mau cacat bibir sumber